Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auvelia Septia Eka, NIM 212340062 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dari laminasi untuk memenuhi UTS mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Desriani, SOS MIKOM. Sebelum kita ke pembahasan materi, adapun materi-materi yang akan saya bahas dalam video ini yaitu yang pertama ada pengertian laminasi, yang kedua ada jenis laminasi, yang ketiga ada tujuan laminasi, yang keempat ada seberapa penting laminasi ini bagi perpustakaan, yang kelima ada tutorial laminasi, yang keenam ada kelebihan laminasi dan kekurangan laminasi. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian laminasi. Laminasi ini adalah suatu penutup atau pelapis untuk melindungi objek dari suatu kerusakan, goresan, keausan umum. Bahannya lebih kuat atau lebih tahan lama. Digunakan sebagai penutup bahan pustaka. Laminasi biasanya dilakukan dengan menempelkan film plastik atau kertas laminasi pada permukaan benda yang akan dilaminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laminasi adalah pelapisan bahan tipis pada kedua sisinya. Sedangkan arti dari laminating itu sendiri adalah melapisi barang yang tipis dengan lapisan yang lebih tebal atau keras pada kedua sisinya. Nah, materi yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah macam-macam dari laminasi itu sendiri. Macam-macam laminasi ini ada 7. Yang pertama yaitu laminasi dingin. Jenis laminasi ini dilakukan dengan menggunakan mesin laminasi dan melaminasi pada permukaan benda tanpa memerlukan pemanas. Laminasi dingin digunakan biasanya untuk membuat poster, kartu nama, atau dokumen penting yang ingin diberi pelindung. Kedua adalah laminasi panas. Jenis laminasi ini digunakan dengan menggunakan mesin laminasi, lalu mengaplikasikan film laminasi pada objek dengan menggunakan panas. Laminasi panas biasanya digunakan untuk melaminasi kartu identitas, tanda pengenal, kartu akses yang lebih tahan lama dan mudah dibersihkan. Yang ketiga yaitu ada laminasi lembaran. Jenis laminasi ini digunakan dengan memotong film laminasi menjadi ukuran yang sesuai dengan objeknya. Laminasi lembaran biasanya digunakan untuk membuat bahan promosi seperti brosur atau pamflet, atau melapisi permukaan meja atau lantai kayu. Selanjutnya yang keempat yaitu ada laminasi roll to roll. Jenis laminasi ini dilakukan dengan menggulung film laminasi pada mesin laminasi dan mengaplikasikannya pada benda yang sedang bergerak. Laminasi roll to roll biasanya digunakan untuk membuat bahan promosi dalam jumlah besar seperti banner ataupun spanduk. Yang kelima yaitu ada laminasi UV. Jenis laminasi ini dilakukan dengan menggunakan teknologi sinar matahari atau UV atau sinar ultraviolet untuk mengeringkan film laminasi yang diterapkan pada permukaan objek tadi. Laminasi UV biasanya digunakan untuk membuat bahan promosi yang tahan lama dan tahan terhadap paparan sinar matahari. Yang keenam ini ada laminasi in mold namanya. Jenis laminasi ini dilakukan dengan memasukkan film laminasi ke dalam cetakan produk plastik yang sedang diproduksi. Laminasi in mold biasanya digunakan untuk membuat produk plastik seperti botol atau wadah makanan yang ingin diberi tampilan estetika atau keindahan yang menarik dan perlindungan tambahannya. Yang ketujuh ada laminasi selektif. Laminasi ini termasuk jenis laminasi yang terakhir, dilakukan dengan mengaplikasikan film laminasi hanya pada area tertentu pada permukaan objek seperti logo atau gambar tertentu. Laminasi selektif biasanya dilakukan untuk membuat bahan promosi yang ingin memberikan efek visual yang menarik dan tahan lama. Yang ketiga yang akan saya bahas materinya adalah mengenai tujuan laminasi. Laminasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu ada perlindungan. Laminasi ini dapat melindungi permukaan objek dari goresan, kerusakan, kelembapan, dan lain-lain yang dapat merusak objek ini. Dilindungi oleh laminasi, produk ini diperkuat dengan yang lebih mudah dibersihkan jika menggunakan laminasi. Yang kedua ada peningkatan tampilan. Dengan kita melaminasi suatu objek, maka dapat memberikan tampilan yang menarik pada permukaan objek tersebut, serta menambahkan kilap, memperdalam warna, atau memberikan tampilan yang halus. Yang ketiga ada meningkatkan daya tahan. Laminasi dapat membuat permukaan lebih tahan terhadap faktor lingkungan sekitarnya yang keras seperti suhu tinggi, radiasi UV, ataupun kelembapan. Yang selanjutnya ada meningkatkan ketahanan cetak.
Laminasi dapat membuat dokumen penting seperti sertifikat atau dokumen identitas menjadi lebih sulit untuk dipalsukan jika menggunakan laminasi, serta dirusak dengan meningkatkan ketahanan cetak dokumen tersebut. Jadi jika kita melaminasi suatu objek, maka objek tersebut sulit untuk dipalsukan dan sulit untuk dirusak. Yang selanjutnya ada tingkat meningkatkan kualitas produk. Laminasi dapat membuat suatu menjadi lebih berharga dengan memberi mereka kemasan yang lebih mewah atau jaminan pemasaran yang menarik. Akibatnya, produk dapat menjadi lebih menarik dan kompetitif di pasaran. Nah, selanjutnya materi yang akan saya bahas mengenai seberapa penting sih laminasi ini di perpustakaan. Nah, jadi perpustakaan ini sangat mementingkan laminasi, terutama untuk pelestarian dan perlindungan koleksi buku dan bahan pustaka yang tak ternilai harganya. Tanpa laminasi, koleksi perpustakaan rentan terhadap kerusakan fisik, pudar, dan hilangnya informasi penting seperti penandaan buku atau gambar sampul. Akibatnya mungkin ada penurunan nilai dan kualitas sumber daya perpustakaan serta aksesibilitas dan keuntungan yang dapat ditawarkan kepada pengunjung. Perpustakaan dapat menghemat biaya penggantian dan mempertahankan aksesibilitas koleksi dengan menggunakan laminasi untuk melindungi dan memperpanjang umur dari bahan pustaka tersebut. Dan penampilan dan daya tariknya juga semakin menarik atau meningkatkan nilai estetika dari koleksi itu. Melalui laminasi ini membuatnya lebih menarik di mata pengunjung. Jadi banyak pengunjung yang datang ke perpustakaan karena buku yang telah dilaminasi itu. Nah, selanjutnya ada bahan laminasi. Walaupun banyak orang yang tahu mengenai laminasi ataupun laminating ini, namun sedikit orang yang tahu apa aja nih bahan-bahan dari laminasi ini untuk bahan pustaka. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam laminasi ini, yang pertama ada mesin laminasi tentunya, yang kedua ada film laminasi, yang ketiga ada kertas atau dokumen atau lebih tepatnya bahan pustaka yang ingin dilaminasi. Terus selanjutnya ada pisau ataupun cutter. Yang selanjutnya yang terakhir ada tisu basah ataupun lap bersih. Tadi di sini saya juga akan memaparkan materi mengenai gimana sih cara melaminasi gitu, gimana sih tutorial laminasi. Nah, adapun beberapa tutorial laminasi yang saya ketahui, yaitu yang pertama ada siapkan mesin laminasi, film laminasi dan bahan pustaka yang akan dilaminasi. Selanjutnya ada nyalakan mesin laminasi dan biarkan mesin panas terlebih dahulu hingga mencapai suhu yang diperlukan. Setiap mesin laminasi memiliki waktu dan suhu yang berbeda. Pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan sebelum melakukannya. Yang ketiga ada potong film laminasi sedikit lebih besar dari ukuran sampul buku atau majalah yang akan dilaminasinya. Jadi jangan potong film laminasi itu sepas-pasnya ukuran objek gitu. Jadi dilebihkan agak sedikit lebih besar dari sampul objek gitu. Yang keempat ada letakkan film laminasi pada meja laminasi dengan sisi lengket menghadap ke atas. Letakkan sampul buku atau majalah pada atas film laminasi dengan tepi sampul sejajar dengan tepi film. Selanjutnya ada tutup film laminasi dengan hati-hati. Pastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap di antara film dan sampul bukunya. Selanjutnya ada masukkan film laminasi, kemudian sampul buku atau majalah yang telah dilaminasi ke dalam mesin laminasi dengan bagian yang terbuka dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian biarkan mesin melaminasi sampul buku atau majalah tersebut hingga keluar dari mesin. Potong saja sisa film laminasi pada tepi sampul buku atau majalah yang dilaminasi dan pisahkan film yang telah digunakan. Kemudian gunakan pisau atau cutter untuk memotong film laminasi yang berlebih di sekitar tepi sampul buku atau majalahnya. Kemudian yang selanjutnya ada gunakan tisu basah atau lap bersih untuk membersihkan film laminasi yang tersisa pada permukaan sampul buku atau majalah. Yang terakhir, setelah sampul buku atau majalah kering, tutup kembali buku atau majalah dan letakkan di rak. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari laminasi. Pasti kita bertanya-tanya kan, apa sih kelebihan dan kekurangan dari laminasi ini jika kita melakukan proses laminasi ini. Nah, adapun yang pertama kelebihannya yaitu melindungi dokumen tentunya dari kerusakan fisik yang tadi sudah saya jelasin seperti goresan, sobek, lecet, dan lain-lainnya yang dapat merusak bahan pustaka ini. Yang kedua ada meningkatkan daya tahan dan umur dari bahan yang dilaminasi ini. Jadi memperlambat atau memperpanjang umur dari bahan pustaka ini. Yang
ketiga ada meningkatkan kualitas tampilan atau meningkatkan nilai estetika dari bahan pustaka tersebut dan membuatnya lebih tahan lama tentunya. Selanjutnya ada kekurangannya. Kelebihan tentu ada kekurangan. Kekurangan dari laminasi ini yaitu yang pertama ada biaya laminasi ini cukup mahal ya, terutama untuk jumlah bahan yang lebih besar. Bahan yang dilaminasi menjadi lebih sulit untuk diubah atau diubah lagi setelah dilaminasi. Jadi jika sudah dilaminasi sulit untuk dikembalikan seperti semula. Selanjutnya yang ketiga ada jika tidak dilakukan dengan benar, laminasi dapat menyebabkan gelembung-gelembung udara pada sampul bukunya dan kerusakan pada bahan yang dilaminasi. Ini merupakan gambar seseorang yang sedang melaminasi menggunakan mesin laminasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi laminasi ini. Jika ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan ataupun ada kesalahan kata dalam menyebutkan penjelasannya tadi, saya mohon maaf. Sekian penjelasan tentang laminasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.